بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فنواصل كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بمولد النبي الشبهة الخامسة والعشرون شبهة yang ke-25. يقولون إن الجهلة مطموسي البصيرة يقولون أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه ميزة لكن الميزة في بعثته. هؤلاء لم يفهموا عن الله فيقال لهم بالله عليكم ملك كسرى سقط في ليلة الولادة أم البعثة؟ النار التي أطفئت وكانت تعبد من دون الله أطفئت يوم الولادة أو البعثة؟ الأصنام التي أكفئت على وجوهها ليلة البعثة أو الولادة؟ المظاهر في الكون التي اهتزت كلها بعد أن بزغ عليه الصلاة والسلام لم تحصل إلا لتكون لصالح يوم الولادة. Mereka berkata, para peraya maulid dan kebid'ahan mereka berkata, sesungguhnya orang-orang yang bodoh yang tertutup mata hatinya berkata, sesungguhnya maulidin Nabi alaihi salatu wassalam tidak memiliki keutamaan. Sesungguhnya waktu lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam tidak memiliki keutamaan. Akan tetapi keutamaan Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi dijadikan Rasul. Akan tetapi yang menjadi keutamaan adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam dijadikan atau diutus menjadi seorang Rasul. Dan ini sebagaimana kita sebutkan di syubhat yang sebelumnya, bahwa yang menjadi keutamaan dan rahmat dan kasih sayang adalah ketika Nabi alaihi salatu wassalam menjadi Rasul, bukan sebatas dilahirkan ke dunia. Bukan sebatas dilahirkan ke dunia. Maka mereka berkata, haula lam yafhamu 'anillah. Yani mereka tidak memahami apa yang Allah maksud. Maka dikatakan kepada mereka, maksudnya orang-orang ahlul bidah ini mengatakan kepada kita yang mengatakan bahwa hari kelahiran Nabi tidak memiliki keutamaan. Billahi alaikum. Kalimat billahi alaikum, kalimat yang digunakan orang-orang Arab dalam rangka menekankan sebuah ucapan. Maksudnya, demi Allah atas kalian. Bukankah runtuhnya kerajaan Kisra itu pada hari kelahiran Nabi atau pada hari diutusnya Nabi? Ini yang pertama. Bukankah runtuhnya kerajaan Kisra, yakni Persia, bukankah itu runtuh ketika hari lahirnya Nabi atau hari diutusnya Nabi menjadi Rasul? Kemudian yang kedua katanya, api yang sebelumnya disembah selain Allah, bukankah itu dimatikan ketika hari lahirnya Nabi atau ketika hari diutusnya Nabi? Ini yang kedua. Begitu juga yang ketiga, al-asnam, berhala-berhala yang dihancurkan, bukankah itu di hari kelahiran Nabi atau diutusnya Nabi, yakni kerasulan?
Kemudian mereka mengatakan, bukankah keajaiban-keajaiban di muka bumi ini, di dunia ini, itu terjadi ketika hari Nabi dilahirkan atau waktu Nabi dilahirkan? Ini kata mereka. Jadi mereka mengatakan bahwa runtuhnya kerajaan Persia itu di hari Maulid, bukan di hari diutusnya Rasul atau diutusnya Muhammad menjadi Rasul. Begitu juga api dimatikan yang sebelumnya disembah itu di hari Maulid, bukan ketika Rasul atau Muhammad diutus menjadi Rasul. Begitu juga berhala-berhala dihancurkan, itu dihancurkan ketika hari Maulid, bukan hari di mana Muhammad diutus menjadi Rasul. Dan keajaiban-keajaiban yang lain itu terjadi di hari Maulid, bukan di hari di mana Muhammad diutus menjadi Rasul. Wahakadha. Wadah, jelas syubhatnya. Kata mereka apa? Keajaiban-keajaiban terjadi itu di hari Maulid, bukan di hari diutusnya Rasul. Berarti yang menjadi keistimewaan adalah hari Maulid, bukan hari diutusnya Rasul. Dibalikkan sama mereka. Taib, كيف الجواب على هذه الشبهة؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا من أقوال الرازي. Sungguh kami telah menyebutkan beberapa ucapan Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, di antara tokoh filsafat sekaligus tokoh pembesar Asy'ariyah mutaakhirah. Wa ghairuhu min dzalika ma tabayyana bihi dzalik. Yani dan selain Ar-Razi dari yang memang disebutkan sebagian ucapan-ucapan mereka yang nyeleneh. Fahum yashhaduna anna aqliyatihim allati aradu biha ar-rasul batilatun. Fahum yashhadun, bahwa mereka bersaksi bahwa akal-akal mereka apabila kontradiksi dengan Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu sebuah kebatilan. Wassalaf wal khalaf yashhaduna bi anna al-kalam alladhi arada bihi al-kitab was sunnah batilan. Begitu juga para salaf dan khalaf itu menjadi saksi bahwa ucapan siapa saja yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu sebuah kebatilan. Wa anna haula'i lam ya'rifullah wa hiya 'inda at-ta'ammul wan nazar at-tam fima tabayyan butlaniha atau fiha tabinu butlaniha. Maka ketika apabila kita perhatikan ucapan mereka, maka jelas bagi kita apa? Kebatilannya. Wa anna al-qaum laysa 'indahum 'ala ma qaluhu min an-nafi la dalilun aqliyyun wa la sam'iyyun. Nah, begitu juga bahwa mereka yang mendengungkan kebid'ahan dan syubhat ini tidak memiliki satupun dalil aqli dan tidak juga dalil sam'i, yakni Al-Qur'an wa sunnah. Bal hum min jinsi a'da'ir rusul alladziina qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Bahkan mereka itu di antara jenis musuh para rasul yang mengatakan nanti pada hari kiamat sekiranya kami mendengar atau memahami maka kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Wa min jinsil ladzina qala fihim afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Intinya yang pertama kita katakan, bagaimana mungkin kalian menetapkan sebuah keistimewaan sebuah hari hanya dengan menggunakan metode cocokologi, bahwa kata mereka runtuhnya hari atau runtuhnya kerajaan Persia itu di hari Maulid, bukan di hari kerasulan. Dan kisah-kisah ini sebagiannya dusta, sebagaimana disebutkan para ulama, bahwa sebagiannya tidak benar. Bahkan api yang kata mereka
itu dimatikan di hari Maulid itu dihidupkan lagi oleh orang-orang Syiah karena asal mereka adalah Majus, dan Majus yang menyembah api. Begitu juga berhala-berhala yang kata mereka dihancurkan di hari Maulid, bahwa mereka lah yang membangun lagi berhala-berhala, bahkan mereka menyembah kuburan, yang mana kuburan min jinsi al-awthan, yang dimana kuburan di antara jenis berhala dan awthan. Maka ini tidak bisa menjadikan penguat atau hujjah untuk mengatakan bahwa hari lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam menjadi istimewa dengan kejadian-kejadian itu. Lianna al-ibrah bid-dalil, karena ibrahnya apa? Dengan dalil, bukan dengan sebatas cocokologi yang tidak terbukti kebenarannya. Baik, kemudian syubhat as-sadisah wal 'ishrun. Syubhatu as-sadisah wal 'ishrun. Atau sebelumnya sudah kita sepakat bahwa tanggal Nabi alaihi salatu wasallam itu lahir, para ulama sepakat itu menjadi perselisihan. Tanggal Nabi alaihi salatu wasallam lahir itu menjadi kesepakatan para ulama bahwa itu diperselisihkan. Nah, الشبهة السادسة والعشرون، شبهة yang ke-26, يقولون إن أحد المحبين رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام في المنام وسأله ما حكم الاحتفال بمولدك يا رسول الله فأجابه من فرح بنا فرحنا به. Syubhat yang ke-26 ini, mereka berkata, yakni para perayaan Maulid. Ini sebagian syubhat yang memang jarang mungkin didengungkan oleh mereka. Sesungguhnya salah seorang yang mencintai Nabi, kata mereka, itu melihat Rasulullah di mimpinya. Bahwa ada salah seorang yang mencintai Nabi melihat Rasulullah di dalam mimpi. Kemudian orang ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa hukum merayakan kelahiranmu wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, barang siapa yang berbahagia denganku atau dengan kami, maka kami pun berbahagia dengannya. Kata mereka, ini dalil menunjukkan disyariatkannya merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Yang pertama kita katakan bahwa manusia yang paling terbukti mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam siapa? Dari kalangan rijal, sebagaimana ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, man ahabban nas ilaika ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Kata Nabi, Aisyah. Wa minar rijal, dan dari kalangan laki-laki siapa? Naam, abuha, yakni ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bahwa manusia yang paling mencintai Nabi dan yang paling Nabi cintai adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah bermimpi sebagaimana mimpinya orang ini. Dan orang ini tidak jelas siapa orangnya, majhul. Dan di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal ahkam la tubna ala ru'yatil manam, bahwa hukum di dalam agama tidak boleh dibangun di atas hasil dari mimpi. Bahwa hukum syar'i, halal, haram, ibadah, itu tidak boleh dibangun di atas mimpi
selain para anbiya. Jelas? Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Adapun Nabi, maka na'am, ru'yatul anbiya wahyun wa haqqun wa sidqun. Mimpinya para anbiya ini wahyu, kebenaran dan kejujuran, berbeda dengan selain Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi mimpi itu menyelisihi syariat. Apalagi mimpi itu menyelisihi syariat. Walaupun mimpi memang ada tafsirnya, walaupun mimpi ada tafsirnya, akan tetapi tidak boleh membangun hukum di atasnya. Tidak boleh membangun hukum dalam syariat ini untuk merubah yang sebelumnya halal menjadi haram, atau yang sebelumnya bid'ah menjadi ibadah, wahakadha. Makanya juga di antara faedah ketika seseorang yang istikharah, kan gitu, ketika dia ingin melakukan sebuah perkara di dalam hidupnya, kemudian dia meminta pilihan kepada Allah Jalla wa'ala dengan melakukan salat istikharah, kemudian berdoa, maka tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa jawaban itu ada pada mimpi. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan jawabannya itu ada pada mimpi. Akan tetapi kata para ulama, kecondongan hati dan kemudahan perkara, yakni semakin yakin seseorang dan semakin dimudahkan, maka itulah jawaban dari istikharah. Bukan dengan bermimpi nanti, misalnya kalau mau nikahi perempuan kan kayak gitu, kalau cocok nanti memimpi datang dia cocok jadi. Enggak, bukan kayak gini konsepnya. Karena pertama tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan bahwa jawaban istikharah ada di dalam mimpi. Kemudian Asy-Syatibi rahimahullah menyebutkan sebagaimana yang kita sebutkan, bahwa hukum syar'i itu tidak dibangun di atas mimpi. Dan berkata Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, min al-ma'lumi anna al-ahkam asy-syar'iyyah la tathbutu bi al-mara'i. Di antara perkara yang diketahui bahwa hukum syar'i itu tidak valid, tidak bisa ditetapkan dengan mimpi. Hatta tu'rada hadhihi ar-ru'ya 'ala nusus asy-syar', sampai mimpi itu ditimbang dengan dalil-dalil syar'i. Fa in wafaqat qubilat, kalau sesuai maka diterima. Wa takunu ru'ya tanbihan faqat, maka mimpi itu hanya sebatas apa? Wanti-wanti saja. Wa in lam tuwafiq ruddat, kalau enggak sesuai dengan nusus syara' maka ditolak. Wa illa la amkana kullu wahidin an yaqula ra'aitu ar-rasul al-bariha wa qala ya bani adh-dhimni aqim li lailatal maulid bihtifalin 'azimin wa ma akthara mithla hadhihi al-manamat 'inda as-sufiyyah ahlu as-sufiyyah wa laysu ahlu as-suffah fa ahlu as-suffah awliya'un wa atqiya'un wa amma haula bid'un wa khurafat. Kata beliau, karena kalau sekiranya mimpi bisa menghasilkan hukum, maka semua orang akan mengatakan aku bermimpi melihat Nabi dan mengatakan lakukan ini dan itu, atau agungkan aku, atau kerjakan maulid, atau kerjakan zikir ini dan itu. Nah, dan itu juga konsekuensi akan sempurnanya syariat kita. Karena kalau misalnya mengatakan bolehnya membangun sebuah hukum dari mimpi selain Nabi, maka apa? Maka syariat ini tidak akan selesai. Semua orang akan mengklaim bahwa dia melihat Nabi dan bertanya tentang perkara, kemudian Nabi menjawab, muncullah ibadah yang baru. Muncullah ibadah yang baru yang tidak akan ada habisnya.
Maka ini diantara ciri khas orang-orang sufi, ahlul bid'ah wal khurafat. Berbeda dengan ahlus sunnah yang dimana mereka membangun di atas ilmu dan dalil. Maka hujjah mereka mengatakan bahwa ada seseorang yang bermimpi melihat Nabi kemudian bertanya apa hukum maulid, dan Nabi mengatakan siapa yang berbahagia dengan kami maka kami akan berbahagia dengannya, maka ini kebatilan. Adapun ru'yatun Nabi alaihi salatu wassalam, maksudnya ketika seseorang melihat Nabi di dalam mimpinya, fahadha haqqun kama rawahu Muslimun qala alaihi wasallam man ra'ani fil naum faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku di dalam tidurnya maka sungguh dia seolah-olah melihatku. Innahu la yanbaghi syaitan an yatamathala fi surati. Karena tidak bisa sesungguhnya syaitan itu menyerupaiku. Akan tetapi syaitan bisa mengaku nabi. Perhatikan, syaitan bisa mengaku nabi, tapi syaitan tidak bisa menyerupai nabi. Syaitan bisa mengaku nabi, tapi tidak bisa menyerupainya. Makanya tidak semua orang yang melihat Rasulullah di mimpinya yang mengaku Rasulullah bahwa itu adalah Rasulullah. Akan tetapi bisa jadi itu syaitan. Kan sebagaimana yang di kisah-kisah yang sering kita dengar. Aku bermimpi melihat Rasul, atau orang mengaku Rasul. Cuma ciri-cirinya? Ciri-cirinya jenggotnya putih, banyak. Sementara disebutkan di akhir hayat Nabi hanya beberapa helai jenggot Nabi alaihissalam. Kemudian kelimis, maksudnya jenggotnya tipis. Sementara Nabi jenggotnya panjang sampai ke dada. Kemudian bawa sebatang jisamsu. Nah, wahada batil. Maka ini syaitan yang mengaku Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik. Kemudian syubhat yang selanjutnya, asyubhatu as-sabi'atu wal 'ishrun. Syubhat yang ke-27. Yaqulun, mereka berkata, yakni para peraya maulid, inna Aba Lahab ru'ya fil manam. Sesungguhnya Abu Lahab itu ditampakkan di sebuah mimpi. Faqila lahu kaifa haluk. Kemudian dikatakan kepada Abu Lahab ini yang ditampakkan di sebuah mimpi, kaifa haluk, gimana keadaanmu? Faqal, kemudian dia berkata, finnar, dia di neraka. Walakinnahu yukhaffafu anni kulla laylatin itsnain. Akan tetapi azabku diringankan di setiap hari Senin. Di mana Senin ini apa? Hari Rasulullah dilahirkan. Di mana hari Senin, hari di mana Rasulullah dilahirkan. Li'anni farihtu bimaulidir Rasul alaihi salatu wassalam. Karena aku berbahagia dengan hari lahirnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa a'taqtu jariyati Thuwaibah, dan aku membebaskan budakku namanya Thuwaibah. Nah, kata mereka, famadama hadha halu kafir istafada bisababi farhihi bimaulidir Rasul, fakaifa halu man yafrah wa yahtafil bimaulidihi kullu amin wa huwa muslimun ya'budullaha jalla wa ala.
Kalau seorang kafir saja keadaannya demikian, mendapatkan faedah dengan kebahagiaannya dengan lahirnya Nabi, diringankan azabnya, bagaimana dengan keadaan seorang yang berbahagia dengan merayakan maulid Nabi setiap tahun dan dia seorang muslim yang menyembah Allah? Itu lebih mendapatkan keutamaan lagi. Ini di antara syubhat ahlul bid'ah wal ahwa. Kembali ke hukum sebelumnya, bahwa akidah dan syariat tidak dibangun di atas tidak dibangun di atas mimpi. Akidah dan syariat tidak dibangun di atas mimpi selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ini harus kita pegang usul yang mendasar, kan gitu kan? Karena akan banyak muncul syubhat kalau kita enggak kuat usul kita pondasi, maka bingung kita menjawabnya. Kembali ke hukum asal, syubhat atau ibadah atau syariat tidak bisa dirubah, tidak bisa diyakini kecuali di atas dalil, bukan di atas mimpi. Ini yang pertama. Kemudian kisah ini disebutkan di riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan inti dari kisah ini, qala Urwah, berkata Urwah, wa Thuwaibatun maulatu li Abi Talib, wa Thuwaibatun maulatun li Abi Talib, artinya di antara budak Abi Talib. Wa kana Abu Lahab a'taqaha, kemudian Abu Lahab membebaskan Thuwaibah yang sebelumnya dia seorang budak. Fa arda'at an-nabiyya alaihi salatu wassalam, kemudian Thuwaibah pun ini menyusui atau menyusukan Nabi alaihi salatu wassalam. Falamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal, uriyahu ba'du ahlihi bishri hibatin, kemudian salah seorang dari keluarga Abu Lahab itu bermimpi di mana keadaan Abu Lahab ini sangat mengenaskan. Qala lahu madza laqit, kemudian dikatakan kepadanya, apa yang kau dapatkan? Qala Abu Lahab, alam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibah. Kemudian apa? Berkata Abu Lahab, aku tidak mendapatkan apapun, maksudnya setelah meninggal, kecuali aku diring atau ghaira anni suqitu, kecuali aku diberikan minuman karena sebab membebaskan apa? Membebaskan Thuwaibah. Membebaskan Thuwaibah. Taban Abu Lahab mata kafiran wa kanat adawatuhu li an-nabi alaihi salatu wasallam syadidatan. Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir dan permusuhannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam sangat dahsyat. Berbeda dengan Abu Talib. Farqu baina hadha wa hadha. Wadih. Fal khabaru mursal an Urwah. Dari sisi riwayah bahwa kabar ini mursal, wal mursalu fil asl min qismi ad-dhaif. Di dalam ilmu hadis bahwa hadis al-mursal hukum asalnya dhaif illa idza ihtaffat bihi al-qara'in, kecuali ada qarinah yang lain yang menguatkannya. Lakin al-asl anna al-hadis al-mursal min qismi ad-dhaif. Hukum hadis al-mursal hadis dhaif. Wadah, dari kisah hadis dhaif. Walau sallamna jadalan anna dhalika al-khabar mausulan, sekiranya okeylah kita terima kabarnya ini apa? Mausul. Fala hujjata fi, maka tidak ada hujjah untuk membenarkan maulid di situ. Kenapa? Li'annahu ru'ya manam, karena ini di antara perkara mimpi. Sudah kembali kepada kaidah bahwa apa? Akidah, syariat, ibadah tidak dibangun di atas mimpi. Wa ru'yal manam la yuhtajju biha illa ahlud dhalal, atau la yuhtajju biha illa ahlud dhalal. Tidak ada yang menggunakannya mimpi-mimpi ini kecuali orang-orang yang sesat.
ولم يأتي في صحيح البخاري ولا مسلم أنه يخفف عن أبي لهب العذاب كل اثنين. Dan tidak pernah datang di Sahih Bukhari dan Muslim bahwa azab Abu Lahab di neraka itu diringankan di setiap hari Itsnin. Wala anna Abu Lahab a'taqa Thuwaibatan li ajli bisharatihi iyyahu bi wiladati Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak juga disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Lahab membebaskan Thuwaibah karena berbahagia dengan lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa man athbata ghairu dhalik fa alaihi bid dalil wal burhan. Siapa yang mengatakan bahwa Abu Lahab membebaskan Thuwaibah karena kegembiraannya dengan lahirnya Nabi, hendaknya dia mendatangkan dalil. Lam yathbut min tariqin sahihin la min qaribin wala min ba'idin anna Aba Lahab fariha bi wiladati Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak pernah ada riwayat yang sahih, tidak dari yang dekat atau dari yang jauh, bahwa Abu Lahab itu berbahagia dengan lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wala anna Thuwaibah tabasyarathu bi wiladatihi wala annahu a'taqa Thuwaibatan atau Thuwaibata li ajli al-bisyarah bi wiladatihi. Kemudian selanjutnya anna Abu Lahab kana min asyaddin nasi adawatan lin Nabi alaihi salatu wasallam ba'da al-bi'tsah. Kemudian Abu Lahab adalah manusia yang paling membenci Nabi alaihi salatu wasallam setelah menjadi rasul. Kan gitu. Wa kana yu'dhi an-nabiy alaihi salatu wasallam asyaddal adha. Dan dia sangat mengganggu, mengusik dan menyakiti Nabi dengan seberat-beratnya perbuatan. Wa ala taqdiri an yakuna qad farah bi wiladati Nabi alaihi salam wa annahu ataqa Thuwaibata hina basyarathu bi wiladati fa inna adawatahu lin Nabi ba'da al-bi'tsah tuhdim aw wa mubalaghatuhu fi adhiyatihi tuhdim kullama kana aslafahu min al-farah was surur bi wiladati Nabi alaihi salam wa itqi Thuwaibah. Okeylah, sekiranya dia benar membebaskan Thuwaibah karena berbahagia dengan lahirnya Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Abu Lahab itu setelah diutusnya Nabi menjadi seorang yang sangat kafir, yang sangat menentang Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu semua menghancurkan amalannya. Maka itu semua apa? Menghancurkan amalannya. Wadih. Wa man kana hadha haluhu fala yata'allaqu birru'ya allati ذكرت عنه ويستدل بها ويجعلها حجة له على جواز الاحتفال بالمولد إلا من كان بعيدا كل البعد عن الهدى والسداد وإصابة الحق. Kata beliau, tidaklah ada orang yang menggunakan kisah ini untuk membenarkan maulid kecuali manusia yang sangat jauh dari kebenaran. Kemudian poin berikutnya, annal azab la yukhaffaf 'anil kuffar. Bahwa azab orang kafir tidak akan pernah dikurangi, yang ada ditambah. Ini kaidah. Azab orang kafir tidak akan pernah dikurangi. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Fatir ayat 36 dan 37. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kafir dan mati di atas kekufuran tentunya pasti akan mendapatkan jahannam. La yuqda alaihim fayamutu. Maka tidak akan lagi ada kematian, kan gitu, enggak dibunuh lagi mereka sehingga mereka mati. Saksi bahasanya wala yukhaffafu anhum min azabiha. Dan tidak akan pernah dikurangi azab mereka. Kadzalika najzi kull kafur. Begitulah kita membalas setiap yang kafir. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka menjerit di dalam api neraka. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berkata, Rabbana ya Rabb, keluarkan kami dari neraka ini sehingga kami beramal saleh sebagaimana ketika kami di dunia tidak beramal saleh, kami akan beramal saleh gitu. Yang berbeda dengan amalan kami ketika sebelumnya di dunia. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bukankah kalian diberikan umur yang panjang, kan gitu? Maka tidak ada yang mau mendapatkan, memberikan atau mengambil pelajaran ketika datang kepada mereka seorang yang memberi pelajaran. Maka rasakanlah azab itu. Maka tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nah, begitu juga orang yang kafir
Amalan solehnya di dunia apa? Hah? Ahsan, na'am. Mahdum, hancur. Kan gitu. Kama qala subhanahu wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan akan kami tampakkan kepada mereka orang-orang kafir ini amalan soleh mereka ketika di dunia, kemudian apa? Di hadapan mereka dijadikan hancur sebagaimana debu yang berterbangan untuk membuat mereka semakin sakit. Kan gitu. Udah berharap, oh iya. Karena orang-orang kafir pun ada yang amal solehnya itu dari sedekah, dari apapun, kan gitu. Nah, tapi apa nanti pada hari kiamat? Hancur. Dia berharap ini yang menolongnya, rupanya hancur, kecil. Nah, taib. Inilah beberapa bantahan kepada orang yang mengatakan bahwa azabnya Abu Lahab itu diringankan karena dia membebaskan Thuwaibah, yang dimana Thuwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa Rasulullah lahir. Wadah. Yang pertama tadi kita katakan apa? Hadisnya mursal, la yasih, intahal kalam, kalau udah enggak sahih. Yang kedua, bahwa akidah, ibadah, syariat tidak dibangun di atas mimpi. Yang keempat, bahwa orang kafir tidak diringankan azabnya. Yang kelima, seluruh amalan orang kafir hancur sia-sia. Mau apa lagi orang tuh? Naam, azan. Baik, kita tambahkan satu syubhat lagi. Syubhah ats-tsaminah wal 'ishrun. Syubhat yang ke-28. Syubhat yang ke-28. Yaqulun innal ihtifala bil maulid huwa ta'lifun liqulubil muslimin ba'da an tafarraqatil ummah. Kata mereka, sesungguhnya merayakan kelahiran Nabi itu bisa menyatukan hati-hati kaum muslimin yang sebelumnya berpecah belah. Sesungguhnya merayakan acara maulid bisa menyatukan hati kaum muslimin yang sebelumnya apa? Berpecah belah. Ini kata mereka. Kembali kepada kaidah yang kita sebutkan di pertemuan kemarin, annal ghayat la tubarrirul wasail. Kan gitu. Bahwa niat, tujuan itu tidak boleh membenarkan seluruh cara. Kita hargai niat kalian yang ingin menyatukan hati kaum muslimin, tapi bukan dengan cara bid'ah, bukan dengan acara bid'ah. Memang benar sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar. Akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan, kan gitu. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Kemudian apa kata para sahabat? Siapa yang selamat, kan gitu, dari yang 73 itu? Lihat. Artinya apa solusi untuk bersatu ya Rasulullah? Kan gitu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Ini solusinya kata Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ilzam, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ini dia solusinya, bukan dengan membuat kebid'ahan. Makanya Allah menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, tapi hati-hati mereka berpecah belah. Kenapa? Karena bersatu di atas kebatilan, bukan di atas sunnah. Bagaimana mungkin bisa bersatu yang satu menyembah kuburan dan yang satu mentauhidkan Allah, yang satu meminta ke pohon-pohon, yang satu mengguling-gulingkannya badannya ke tanah dalam rangka tabarruk,
yang satu melarang dari itu, yang satu musyrik, yang satu muwahhid. Mungkinkah bersatu? La yastawiyan, tidak akan sama dan tidak akan pernah bersatu. Maka menyatukan hati kaum muslimin bukan dengan acara bid'ah, akan tetapi berpegang teguh di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, khususnya dalam perkara akidah, khususnya dalam perkara akidah dan manhaj. Berbeda dengan hukum fikih, berbeda dengan hukum fikih yang memang di situ apabila terjadi perselisihan mu'tabar maka kita berlapang dada. Maka la inkar fi masail al-khilaf. Inilah konsep pengamalan, tidak boleh saling memaksakan dan mengilzam atau mengingkari dalam permasalahan yang khilaf yang mu'tabar. Permasalahan fikih bukan menjadi alasan untuk berpecah dan bukan sebenarnya berpecah. Makanya kata para ulama, walaupun sebagian mendhaifkan hadis, iftiraqu ummati rahmah, kan gitu, perpecahan umatku adalah rahmat, hadis la aslalahu, akan tapi sebagian ulama membawanya bukan iftiraq dalam perkara usul dan perkara akidah, akan tapi lebih bagaimana konsep atau praktis dalam beragama atau mengerjakan ibadah yang memang terbuka di situ pintu khilaf. Ini seolah-olah menjadi solusi bagi mereka. Bukan apa? Bukan menjadi alasan untuk berpecah di situ. Kalau memang khilaf mu'tabar kan gitu. Dan dalam perkara khilaf yang mu'tabar boleh seseorang menjelaskan mana yang rajih dan membantah pendapat lain, silahkan. Tapi untuk memaksakan orang lain di sini enggak boleh. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang memang disepakati masalah kesyirikan, misalnya ada yang meminta ke kuburan, masih kita diamkan. Contohnya acara kebid'ahan, masih kita diamkan. La, laisal amr kadzalik. Bukan kayak gitu konsepnya. Kemudian juga diantara perkara yang menyatukan hati kaum muslimin, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, alladzina yaqulun al-ihtifal bil maulid ta'lifun lil qulub, orang-orang yang mengatakan bahwa merayakan acara hari lahirnya Nabi sebagai bentuk menyatukan hati, naqul, kita katakan kepada mereka, awalan, yang pertama, la nusallimu bidzalik, kita enggak terima bahwa apa yang kalian katakan bahwa merayakan maulid bisa menyatukan hati. Muqaddimah ini enggak kita terima. Fa inna haula'i alladhina yajtami'una yaftariquna aw yatafarraquna an ghairi shay'in wa la yumkin an tata'alafa al-qulubu ala bid'in aw ala bid'atin itlaqa. Sesungguhnya mereka sendiri yang melakukan kebid'ahan itu berkumpul pada sesuatu dan berpecah belah pada sesuatu yang lain, kan gitu. Maka tidak akan mungkin hati-hati manusia bersatu di atas kebid'ahan secara total, secara mutlak. Kemudian yang kedua, inna fi hadha ihdath li syai'in lam yashra'hu Allah. Sesungguhnya dalam perayaan maulid ini mengadakan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Allah Ta'ala qad ja'ala li ta'lifil qulubi ijtima'an akhar. Sementara Allah telah menjadikan sesuatu yang menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan perkara yang lain. Kullu yawmin yajtami'un nas fi baitin min buyutillah 5 marrat. Tuh. Setiap hari kaum muslimin sebenarnya apa? Itu saling menyatukan hati dengan merapatkan saf. Kata Nabi alaihi wasallam, "Istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum." Rapatkan saf dan apa? Rapatkan, kan gitu. Rapikan, samakan dan rapatkan. Jangan kalian berselisih sehingga hati-hati kalian berselisih. Orang yang mengatakan bahwa maulid ini bisa menyatukan hati, begitu didekatkan kaki kita ke kaki kita, ditendangnya kaki kita. Terus ini yang dikatakan untuk menyatukan hati. Merapatkan saf yang jelas sunnah Nabi ini saja tidak lalunya. Kan gitu. Siapa sekarang yang ingin menyatukan? Makanya subhanallah, risih rasanya, enggak mau dia sompit, sosak nafasnya.
Sesak nafasnya kalau udah apa? Kalau udah rapat. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Ini bukan masalah sesak nafas, lagi hati itu yang sempit berarti. Bonci kurasa dia sama orang yang di sampingnya. Kalau dia suka sama orang yang di sampingnya, tidak apalah sesak nafasnya itu insya Allah. Kecuali memang mungkin orang yang di samping ini bau badan atau busa basi kalau sholat, terganggu orang yang di sampingnya mungkin kan gitu. Tapi kalau orang yang apa namanya, atau orang yang besar misalnya, ada presiden di sampingnya, mana ada orang yang nggak mau kan gitu. Atau orang yang besar di samping syekh, kalau dia apa? Kalau hati itu bersatu. Tapi kalau udah bonci duluan, ini Wahabi nih kan gitu. Wahabi ini udah, kalau sahabat dirapatkan kaki, lari dia langsung, pindah dia ke saf yang lain, putar haluan. Kemudian ini dikatakan bisa menyatukan hati. Yang jelas ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan tidak membiarkan apa? La tad'u furujatil syaitan. Jangan membiarkan celah kosong sehingga syaitan di situ. Nah, itu kan diantara asbab linail khusyuk, untuk mendapatkan kekhusyukan di salat berjamaah dengan tidak membiarkan ruang yang kosong. Akan tapi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak memahami. Baik, fi soal nah, ada pertanyaan? Bismillah. Yang pertama tadi apa kita bahas? Syubhatnya? Hah? Ada 4 malam ini kan? Yang pertama, orang yang mengatakan bahwa hari lahirnya Nabi adalah hari yang istimewa dengan terjadinya keajaiban-keajaiban seperti runtuhnya kerajaan Kisra, dihancurkannya berhala dan dimatikannya api. Kita katakan ini la nusallim ala dzalik. Jawaban ringkasnya kita tidak terima al-ibrah bid dalil, dan perkara-perkara itu cocokologi yang tidak terbukti secara valid. Nah, kemudian syubhat yang selanjutnya 26. Nah, Kevin, apa syubhat ke 26? Tinggalan bahwa ada yang mengatakan atau mereka berkata bahwa salah seorang yang mencintai Rasul melihat Rasul di dalam mimpinya kan gitu. Kemudian dia bertanya, apa hukum merayakan acara Maulid? Kemudian kata Rasul, siapa yang berbahagia dengan kami maka kami pun berbahagia dengannya. Kata mereka ini dalil menunjukkan apa? Bolehnya atau mengadakan acara Maulid. Maka kita katakan apa? Bahwa al-ibrah bid dalil wa laysa bi al-mara'i, atau dengan ru'ya al-manam. Ibrahnya dengan dalil bukan dengan mimpi. Kemudian syubhat selanjutnya apa? Tentang Abu Lahab itu diringankan azabnya kan gitu. Di mana salah seorang keluarganya melihat bahwa Abu Lahab diringankan azabnya karena apa? Hah? Naam, karena membebaskan Thuwaibah, karena Thuwaibah memberitahukan Abu Lahab kalau Nabi Muhammad SAW lahir. Kemudian Abu Lahab berbahagia dan membebaskan Thuwaibah. Wahada atau hadhil qissah la tasih, innama mursal, hadis mursal la yasih. Kemudian poin-poin berikutnya seperti kafirnya Abu Bakar menghancurkan seluruh amalannya. Begitu juga akidah tidak dibangun di atas dalil atau tidak dibangun di atas apa? Mimpi. Nah, kemudian azab seorang yang kafir tidak diringankan kecuali azab Abu Talib, itu pun azab Abu Talib
bukan dimasukkan dulu kemudian diringankan, akan tapi dimasukkan ke neraka yang paling ringan azabnya. Nah, karena neraka itu kan pakai level dia, bertingkat-tingkat, di setiap level itu azabnya. Nah, makanya disebutkan dalam hadis, kalau bukan karena doa Nabi, lakana fid darki asfali minan nar, tentulah dia akan di keraknya. Akan tapi mungkin yang lebih tinggi dari keraknya, bukan di kerak. Tapi begitu pun dia tidak akan pernah keluar dari api neraka karena dia kafir. Kemudian di antara syubhat yang lain apa? Bahwa merayakan acara Maulid bisa menyatukan hati. Maka di antara jawabannya sebagaimana kaidah al-ghayat la tubarriru al-wasail, tujuan atau niat itu tidak bisa membolehkan segala cara. Bukan dengan cara melakukan kebid'ahan, tapi dengan cara berkumpul di atas akidah Nabi dan para sahabat. Begitu juga dengan menyatukan hati, dengan merapatkan saf dan tidak memberikan celah. Makanya kata Nabi, istau wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Ay idza ikhtalafu atau idza ikhtalaftum fatakhtalifa qulubukum. Kan gitu. Wala takhtalifu, janganlah kalian berselisih. Kemudian ada kalam muqaddar, kalam yang disembunyikan. Idza ikhtalaftum, kalau kalian berselisih, fatakhtalifa qulubukum. Bukan janganlah kalian berselisih nanti hati kalian apa? Berselisih. Bukan dengan tidak berselisih membuat hati berselisih. Tapi maksudnya, jika kalian berselisih maka hati kalian berselisih. Wadah. Nah. Baik, ada pertanyaan? Nah. Jadi bagaimana yang begitu jadi yang lehat saya baru beberapa tahun mengenal Sunnah. Dulu saya ikuti yang acara Maulid dan ya barangnya bagaimana saya Bukan hanya Bang Tahajud yang kayak gitu. Ana pas di kamar kan gitu, ada piala juara 1 lomba baca Al-Fatihah. STMKJ memperingati acara Maulid tahun 2008. STMKJ, Serikat Tolong Menolong Keluarga Jawa kan gitu. 2008 ini masih kelas 6 SD kita. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kemudian alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah kan gitu. Maka dengan bertaubat dan kita menjelaskan atau mengerjakan sunnah dan menjelaskan sunnah ini sudah menjadi penghapus. Jangankan bid'ah, masih lebih ringan. Para sahabat sebagiannya apa? Musyrik. Kemudian dia bertaubat dan berislam kan gitu. Jangankan bid'ah, syirik saja kalau orang bertaubat, maka Allah akan mengganti seluruh dosa-dosa itu dengan kebaikan. Nah, mengganti seluruh dosa-dosa itu dengan kebaikan. Illa man taba wa amila amalan wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka Allah akan mengganti dosa-dosa dengan kebaikan. Bayangkan, dosa syirik, dosa kufur, dosa apa, begitu Islam dan memperbaiki, Allah ganti dosa-dosa itu menjadi hasanat, kebaikan. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.